Kenapa surat Yasin yang disuruh baca? Kalau ditanya orang nanti, kau di mana? SMA 14. Kenapa kalian baca Yasin? Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahu. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi memetik. Pergi memetik. Alah, lupa pula pantun. Pergi memetik buah di samping rumah adik. Ini sekolah ini sudah cantik. Tapi sayang mic-nya pendek. Tak ada yang agak tinggi sedikit. Yang bisa dipegang. Tak mungkin saya menunduk gini terus. Cek cek. Nah, barulah bisa ditengok hadirin. Inilah pentingnya akan datang panitia itu tahu dia ustadz itu berapa tingginya. Apa kabar adik-adik semua, sehat? Kalau Tuhan menangkap Balam, Balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum sarapan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada kampung di Indragiri Hilir sana namanya Simbar. Apa namanya? Simbar. Dari Simbar itu naik speed lagi ke Tembilahan. Dari Tembilahan itu naik mobil ke Pekanbaru 7 jam. Kalau tidak banjir. Dari Pekanbaru naik mobil lagi ke Bukit Tinggi 5 jam. Kalau tidak ada longsor. Berapa total? Berapa jam semua? Kalau payah jawabnya lama. Dari Simbar ke Tembilahan, Pekanbaru ke Bukit Tinggi. Disitulah tempat sekolah Bapak Abdul Wahid, Gubernur Riau. Artinya beliau untuk sekolah itu jauh. Sedangkan adik-adik mungkin dari rumah pejam mata sampai ke sini sampai. Kalau naik mobil, ada yang nyupir. Kalau tidak, ya tak sampai juga.
Artinya hidup ini ada berproses. Angin yang kencang, puting beliung, ombaknya dahsyat, karangnya tajam, itu akan melahirkan nakhoda yang tangguh. Tapi kalau hanya naik bebek di kolam renang, itu hanya akan melahirkan, ya tidak nakhoda, tidak apa-apa. Jadi kalau mau tangguh, mau hebat, memang dia mesti angin puting beliung. Dan kalau saya lihat di SMA 14 ini memang angin puting beliung ini. Karena itu cumi itu tidak bisa ditangkap kalau cuma di Sungai Siak. Dia mesti ke tengah laut memang. Insya Allah ini pelajar-pelajar SMA 14 ini akan menjadi nakhoda-nakhoda yang tangguh. Insya Allah. Walaupun kalau ditengok dari lautnya itu tenang aja, nggak ada ombaknya. Bapak Kepala Dinas kita, Pak Erisman, itu juga sekolahnya jauh. Sekolah beliau di Candung, Bukit Tinggi juga. Setelah itu barulah beliau pulang ke Pekanbaru Riau. Itu yang di samping saya, Ustadz Hanafi, itu jauh lagi. Sekolahnya di Kairo, Mesir. Tempatnya Fir'aun. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Melewati Laut Merah. Fir'aun tenggelam, beliau selamat. Karena beliau ikut Nabi Musa. Akhirnya pulang ke Pekanbaru. Orang tua saya di Pelalawan. Saya disekolahkan di Deli Serdang. Dari Pelalawan ke Deli Serdang, tahun 95, naik mobil itu 12 jam. Naik bus, namanya si Pirok Dolok Holi. Mobil itu sudah punah, sama dengan dinosaurus. Nggak ada lagi di permukaan bumi ini. Besinya pun sudah dijual orang Medan semua. Ditinggalkan emak ayah saya di Deli Serdang, setahun sekali baru dijenguk. Setelah itu saya ke Mesir, 4 tahun di Mesir. Habis dari Mesir saya ke Maroko, 2 tahun di Maroko. Habis itu baru saya pulang 2008. 2008 saya pulang ke Pekanbaru. 2008 ini rupanya tahun yang sama SMA 14 ini berdiri. Jadi cara yang mudah untuk mengingat sejarah, buat ingat 1 tahun yang ada 2 momen di situ. Apa yang terjadi 2008? Ustaz Somad pulang, SMA 14 berdiri. Saya pun baru tahu hari ini. Untuk apa saya ceritakan ini? Kalau ada anak SMA 14 merasa hidupnya berat betul, coba nanti kita kirim dia ke Simbar. Habis itu kita suruh dia sekolah ke Bukit Tinggi. Coba kita kirim dia ke Mesir. Khawatir saya jadi Fir'aun pula dia. Jadi yang kalian rasakan itu belum ada apa-apanya. Kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mesti kita bandingkan. Dengan membandingkan itulah kita jadi semangat. Yang tidak boleh itu kita bandingkan dengan artis, dengan anak orang kaya, dengan anak pejabat. Itu nggak boleh. Itu hanya akan membuat kita malas. Itu yang membuat orang tak mau sekolah sekarang. Kalau ditanya, apa cita-citamu? Jadi YouTuber. Nengok artis. Padahal yang jadi artis itu berapa ekor lah. Berapa orang lah. Banyak yang gagal. Oleh sebab itu maka orang-orang yang duduk di atas ini, 3 tangga untuk naik ke atas, ini mereka ini penuh dengan perjuangan. Jadi bukan berarti adik-adik lebih rendah, enggak. Kami yang ada di atas ini kami tidak merasa lebih tinggi. Cuman kami lebih tua aja. Kalian ketika ketemu dengan orang tua, ada gubernur, ada kepala dinas, ada kepala sekolah, sebetulnya karena kalian lahirnya terlambat. Kalau sama tahun lahir kita, mungkin kalian jauh lebih hebat dari kami. Betul atau tidak? Mengaku pula orang.
Tapi itu cukup dalam hati aja. Jangan disampaikan waktu kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan pelajar SMA 14. Tiba-tiba maju deh ke depan. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kapolda, Dandim, dan Ramil, Kapolres, Kapolsek. Kalian hebat semua karena kita beda tahun lahir. Kalau sama kalian lahir, aku lebih hebat lagi. Itu namanya tidak ada sopan santun, tidak berbudi bahasa, tidak ada tata krama. Pelajaran yang pertama adalah bahwa hidup ini, kalau bahasa kampung kami, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Pokoknya kalau habis makan lontong ini lancar kita bahasa Inggris. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, beribu maaf. 300.000 sperma berjuang untuk memasuki sel ovum, sel telur. Cuman satu yang berhasil. Kalau 2 berhasil, kembar kalian. Cuman satu yang berhasil. Yang lain habis dimakan semua. Dari sekian yang berhasil itu, cuman satu yang lahir ke atas dunia yang lewat 9 bulan 10 hari. Yang lain mana? Keguguran. Dari yang 9 bulan 10 hari lahir itu, cuman satu yang berhasil sampai ke SD, SMP, dan dari yang sekian ratus orang yang ingin masuk ke SMA 14 ini, cuman kalian yang diterima. Bagi kalian biasa aja sekolah di SMA Negeri 14. Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus, sampai sekarang dia nggak mau lewat ke depan. Asal lewat tengoknya trauma dia. Ceramah-ceramah Ustaz Somad ku tonton semua, kecuali satu. Mana? Yang di SMA 14. Kenapa? Sakit kali hatiku nggak lulus di situ. Jadi kalian ini adalah hasil perjuangan yang luar biasa. Kalau tidak begitu, kita tidak pernah. Ya kita menganggap hidup kita ini biasa-biasa aja. Berapa banyak orang yang mati waktu kecil, tapi kalian dibuat Allah berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah sampai pagi Jumat ini kalian masih berhasil. Masih jadi anak yang soleh. Tapi apakah sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung? Ini enggak ada jaminan. Tapi kami semuanya berdoa, insya Allah. Kalau rajin kalian makan cumi-cumi ini, insya Allah. Kenapa mesti cumi? Kenapa tidak kambing? Karena kambing kakinya cuma 4. Sementara 8 rutinitas. Akhirnya dicarilah makhluk yang kakinya 8. Cumi. Ibu kepala sekolah nggak ada cerita, saya aja menduga-duga. Walaupun secara filosofi, semua yang di air, kalau dia naik ke darat, itu jadi jahat. Contohnya lintah darat. Satu lagi, buaya darat. Tapi insya Allah cumi ini baik, insya Allah. Cumi darat. Itu ada di SMA 14. Ini dosen tertangkap di hotel oknum pesta narkoba sama mahasiswa. Cari beritanya, viral. Oknum dicopot oleh kepolisian karena bersekongkol jual narkoba, viral. Negeri ini udah rusak, udah busuk. Batangnya lapuk, dahannya busuk, dimakan ulat. Tapi masih ada tunas hijau yang bisa diselamatkan. Tunas hijau ini sekarang ada di SMA 14. Ada tunas hijau. Kalianlah harapan. Walaupun baju kalian tak hijau. Dan jangan sangka tunas hijau ini tak bisa busuk. Tunas hijau inilah yang paling dikejar-kejar oleh ulat. Ulat paling suka tunas hijau. Dia mengejar ke atas. Apa kata dia? Pucuk, pucuk. Mau makan tunas hijau. Makanya supaya pucuknya ini jangan dimakan ulat, kalian dikawal oleh cumi-cumi. Nah, bagaimana cara cumi mengawal ulat?
Yang pertama, Senin pagi diadakan upacara bendera. Sehingga tidak ada anak SMA 14 yang anti NKRI. Dia adalah orang yang paling cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di mana kalimat itu ada? Preambul, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ustadz kok tahu? Saya membacakan itu tiap hari Senin. Saya masuk ke suku Talang Mamak di pedalaman mengajarkan anak-anak itu upacara bendera 17 Agustus. Cari videonya di YouTube. Tulis itu. UAS Talang Mamak upacara 17 Agustus. Tiba-tiba dituduh orang radikal. Kepala tuh kok kena pukul. Kita ini sayang cinta NKRI. Tidak ada orang yang lebih sayang dengan Indonesia ini selain orang Riau. Betul? Mana tandanya? Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan negaranya. Nama negaranya Siak Sri Indrapura. Berapa luas Siak ini? Siak ini berbatasan di selatan dengan Indragiri. Karena dulu ada dua kerajaan Melayu. Indragiri dengan Siak. Berbatasan dia dengan Indragiri Pelalawan. Berarti Pangkalan Kerinci sekarang. Berapa luas Siak ini? Dari Pangkalan Kerinci sampai ke Tamiang. Tamiang itu sekarang di mana? Tamiang itu berbatasan dengan Sumatera Utara dan Aceh. Itulah wilayah kekuasaan Siak Sri Indrapura. Hebat apa tak hebat? Diserahkannya semua ini kepada Presiden Soekarno. 13 juta gulden. Bukan rupiah, 13 juta gulden duit emas diserahkannya ke Presiden Soekarno. Setelah merdeka, dapat apa dia? Malu. Memang ceramah mesti ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu dipakai untuk ceramah. Ini Pak Gubernur mau permisi karena ada orang yang akan nikah. Kalau sampai beliau tak pergi, tak ikut menyaksikan, tak nikah-nikah. Terima kasih Pak Gub, beserta Ibu yang sudah datang, sudi memencetkan tombol sehingga keluarlah sotong tadi. Saya sampai sekarang belum bisa membedakan antara sotong dengan cumi, nanti kita cari. Sampai mana tadi? Lupa pula. 13 juta gulden. Makanya kalau nanti kalian diajak upacara bendera, itu salah satu. Soalnya kita sekarang lagi dipitnah ini. Katanya Riau mau merdeka. Riau mau merdeka. APBN. Anggaran belanja negara Republik Indonesia 3.600 triliun. 1.000, sekian dari Riau. Minyak Riau, kelapa sawit Riau, batu bara Riau, tanah Riau. Berapa APBN? 3.600. Berapa sumbangan dari Riau? 1.000 sekian. Sepertiga negara ini anggaran belanjanya dari Riau. Apa yang dapat Riau? Kencing pun payah. Kenapa? Karena SMA 14 kurang WC. Walaupun Pak Gubernur sudah pulang, disampaikan Pak Kepala Dinas. Rekaman ini nanti dipotong. Riau dapat apa? Otonomi. Otonomi dulu kita sangka otonomi kita dapat minyak, kita dapat batu bara, kita dapat emas. Ternyata kita dapat apa? Otonomi. Oto diurang mi di awal. Kalau kita melawan, kita subversif, bisa dihukum mati, bisa dipenjara. Kita tanamkan dalam diri kita, kita cinta NKRI. Cinta NKRI? Cinta Indonesia? Macam bunyi suami dipaksa istri. Cinta bangsa aku? Cinta.
Itulah kenapa nanti kalau ditanya, kenapa kita mesti upacara bendera? Untuk menanamkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Somad sampai hari ini masih upacara. Kemarin 17 Agustus di mana upacara? Di atas Bukit Merapi Merbabu. Di tengah Merapi Merbabu. Kami waktu itu menjadi bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Di atas awan kami upacara. Setiap 17 Agustus. Sekolah-sekolah upacara. Tidak pernah kami tinggal. Bahkan pernah kami upacara tanggal 16. Karena videonya mau diupload tanggal 17. Tapi Indonesia ini merdeka bukan karena bom atom. Indonesia ini merdeka bukan karena meriam. Indonesia ini merdeka, coba tengok. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Itu maka ada namanya Duta Saka. Duha Tadarus Selasa Kamis. Jangan kau sangka Indonesia ini merdeka hebat karena kita berjuang. Betul. Tapi pejuang-pejuang itu berani karena mentalnya kuat. Belanda itu kecil, Jepang itu kecil, PKI itu kecil. Yang besar itu Allah. Maka diangkatnya tangannya. Allahu Akbar. Makanya kalau ada yang mengeluh ibu-ibu ke suaminya. Bang, aku ini besar. Kata suaminya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tadarus. Membaca Al-Quran. Ternyata sebelum Gubernur Riau mengiklankan program siswa ke masjid, SMA 14 sudah dahulu punya program-program yang luar biasa. Jadi kalau sekolah-sekolah lain bingung, kalau ada SMA negeri swasta di Pekanbaru, di Riau ini bingung mau buat program apa, jangan malu, datang ke SMA Negeri 14. Studi banding kalian sih. Pulang dari sini dapat sotong sama cumi. Foto gitu, ambil, bawa pulang. Saya ambil foto, nanti saya upload di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Oh, itu pejabat hebat kali dia, percaya diri dia. Rupanya pakai jimat. Oh, itu hebat dia, orang kaya hebat. Rupanya punya tuyul. Oh, itu ada ibu-ibu artis, kakak-kakak. Hebat kali dia, percaya diri dia. Rupanya pakai keris kecil dapat dari dukun. Mental kita bukan karena dukun, bukan karena jimat, bukan karena keris kecil. Mental kita karena Allahu Akbar. Jangan sampai tak sembahyang subuh. Kenapa yang diurus SMA 14 ini sholat duha? Karena sholat subuh kalian diurus oleh ayah kalian. Hai ayah-ayah dan emak-emak yang ada di rumah. Walaupun kalian tidak hadir di sini, tapi insya Allah kalian menyaksikan video saya di SMA Negeri 14 ini. Guru-guru di sini sudah mendidik anak kalian sholat duha. Jangan sampai kalian tak sembahyang subuh. Anaknya di sekolah ini sudah diajar duha. Ini bukan pesantren. SMA Negeri 14 ini tidak pesantren. Tapi anaknya di sini diajar sholat duha. Ayahnya bangun jam 7. Tidak benar. Maka orang tuanya nanti sekali-sekali Bu kepala sekolah perlu juga dihadirkan wali-wali muridnya di sini. Supaya sinkron antara pendidikan cita-cita yang luar biasa dari guru sekolah SMA Negeri 4 yang sudah mendidik anak-anaknya sholat duha. Mudah-mudahan bapak ibunya juga menjadi orang yang sholat insyaallah. Setelah itu cinta NKRI mantap. Sudah sholat duha oke. Tapi kalau badannya 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lumai. Bagus kau mati. Buat semak Pekanbaru aja. Ngabis-ngabiskan beras aja. Alhamdulillah saya tengok anak-anak SMA Negeri 14 ini semangat semua orang. Karena MBG. Makan bergizi gratis. Alhamdulillah sehat. Kalau ditengok dari gaya-gayanya sehat. Kalau ada yang kurang sehat, cepat makan obat cacing.
6 bulan sekali. Karena cacing itu telurnya masuk dari kuku, dari tapak kaki, masuk ke usus, bertelur dia di dalam. Nanti tambahkan satu lagi kaki cumi ini, Bu. Pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai ada yang cacingan. Supaya apa? Supaya badannya sehat, olahraga, jogging, lari pagi. Alhamdulillah, di Pekanbaru seminggu sekali ada namanya Car Free Day. Ustadz memangnya pernah pergi ke Car Free Day? Pernah. Tapi saya nggak turun, saya di mobil aja. Kalau turun saya, bubarlah Car Free Day itu. Semua mau minta foto. Pede kali lah Ustaz Somad. Saya Car Free Day itu membawa anak istri saya suruh dia beli roti cane sama teh tarik. Saya tengoklah orang yang lari-lari itu. Saya tengok nggak ada orang itu lari. Jalan sikit makan. Jalan sikit makan. Datanglah orang mau menjual obat supaya badan kurus. Ustaz Somad, ini bagus, ini makanan, kata dia. Saya bilang, kau kalau mengiklankan saya gratis, aku udah kurus. Aku belum lari aja udah kurus. Apalagi kalau aku lari, tinggal kentut sama tulang. Hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang. Bagi yang gemuk, tak usah pikirkan cakap orang. Bagi yang kurus, tak usah pikirkan omongan orang. Yang penting sehat. Betul? Kalau kita dengarkan cakap orang, kurus kita. Ustaz Somad itu kayaknya penuh penderitaan. Gemuk kita, apa kata dia? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita itu, lelah hidup kita itu. Makanya saya tak pernah saya pikirkan omongan orang itu. Kalau ada yang komen-komen, anjing menggonggong, kapilah berlalu, marah dia. Kau bilang aku anjing ya? Kau aja yang merasa anjing. Kau enggak seanjing itu. Nah, nanti tolong ini waktu menguploadnya diedit. Tit, tit, tit. Apa yang dibilang Ustaz Somad itu? Tanya sama anak SMA Negeri 14. Mereka yang tahu, karena mereka live. Live itu artinya hidup. Hidup ini kan. Siapa yang lemah, tak ada semangat hidup, tak usah pusing-pusing. Serahkan ke saya. Nanti kami bawa pulang, kami berhentikan di jembatan Leton. Insya Allah kami terjunkan ke bawah, pasti dia semangat. Siapa yang udah, aku Pak Ustadz udah putus asa Pak Ustadz, kumpulkan Bu kepala sekolah. Pas pulang nanti kami lewatkan. Artinya memang tabiat manusia ini mau hidup. Mau hidup dia. Jadi kalau ada orang live mau bunuh diri, itu sebetulnya dia mau cari perhatian aja. Naik ke tiang tower. Mau terjun bunuh diri. Gara-gara WA tak dibalas, telepon tak diangkat. Langsung live streaming. Aku mau bunuh diri sayang. Kalau mau bunuh diri aja. Dia sebetulnya mau cari perhatian. Cuman tidak diperhatikan. Jadi badannya mesti sehat. Jangan sampai hanya selonjoran, tidur-tiduran, olahraga, jogging, sehat. Ada kawan saya jogging aja tiap hari. Curiga saya, kenapa dia lari terus? Dikasih tahu sama yang lain. Supaya dia mudah lari dari kenyataan. Cinta NKRI, mentalnya kuat, spiritualnya mantap, badannya sehat. Baru yang keempat, Jumat kita baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi. Kenapa surat Yasin yang disuruh baca? Kalau ditanya orang nanti, kau di mana? SMA 14. Kenapa kalian baca Yasin? Enggak boleh banyak tanya. Banyak tanya itu Bani Israel. Itu cara menutupi ketidaktahuan kita. Kenapa
Kenapa kalian di SMA 14 itu baca Yasin? Iya, karena kalau Al-Baqarah kepanjangan. Zuhur baru selesai. Wa in kullul lamma jami'ul in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul muhdarun muhdarun muhdarun. Dalam surat Yasin kita dikatakan kita akan muhdarun, dihadirkan, didatangkan. Semua yang mati itu nanti akan didatangkan menghadap Allah. Yang sudah mati dimakan cacing tanah, yang sudah membusuk, yang sudah hilang. Apakah dia bisa hidup lagi? Yasin menjawab, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Itulah kenapa baca surat Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Baca surat Yasin, habis itu baca doa. Ya Allah, berkat surat Yasin ini. Saya berapa kali perkara-perkara susah itu diundang orang ke rumah sakit, suruh baca doa. Selesai itu, alhamdulillah Pak Ustadz, meninggal Pak Ustadz. Sudah seminggu kami doa tak mati-mati. Begitu Ustadz datang, selesai Pak Ustadz. Kami pun dah bagi warisan sekarang. Makanya ibu kalau ada bapak itu yang payah-payah, bacakan Yasin. Mudah-mudahan dengan membaca surat Yasin ini. Mana dalilnya baca Yasin? Man qara'a Yasin filailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Kalau dibaca malam, subuhnya sudah diampunkan Allah. Kenapa baca Yasin malam Jumat? Loh, Nabi nggak ada nyebut malam Jumat. Nabi mengatakan baca Yasin pada suatu malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat itu kan malam. Terus kalau membaca siang, ya kalau malam boleh dibaca, diampuni siang. Kalau dibaca siang, diampuni malam. Makanya saya di Ma'had Az-Zahra, di pondok, itu habis asar, nanti sore, habis sholat asar, ibu-ibu baca Yasin. Cuman kadang orang baca Yasin ini ujung-ujungnya aja. Baca Yasin macam SMA Negeri 14, macam tadi dari awal. Ini kadang baca Yasin ujung aja. Fayakun. Turja'on. Pas membaca tak semangat. Begitu keluar nasi, semangat langsung. Baca Yasin supaya ingat mati, supaya bangkit semangat, supaya diampunkan Allah. Dihadiahkan pahalanya kalau emaknya udah meninggal, ayahnya meninggal. Kami di pondok baca Yasin malam Jumat. Ila arwahi abaina wa ummatina, ayah kami, emak kami, atuk kami, moyang kami, guru kami. Dihadiahkan pahalanya semua. Dan untuk yang hidup, dibacakan tafsir surat Yasin supaya dia semangat menjalani hidup. Dicas dia. Karena kita ini ada baterai di badan kita ini. Kalau sampai baterainya ini soak, habislah kita. Lemah. Kita ini jadi zombie-zombie yang berjalan. Maka hidup itu di badan ini mesti dihidupkan dengan apa? Dengan sholat duha, dengan baca Quran, dengan baca Yasin. Berikutnya, senang melakukan bersih-bersih, selasih. Saya malam tadi, karena Jumat, takut siang full. Ini pagi acara pertama tadi sholat subuh sama santri. Habis itu baca zikir dan doa. Habis itu baca tafsir Jalalain. Habis itu pulang ke rumah nulis-nulis. Habis itu ke SMA Negeri 14. Nih. Habis ke SMA Negeri 14 nanti ini acara yang lebih berat dari sini. Ke TK. Saya ceramah yang paling saya takuti TK ini lah. Anak-anak TK ini nggak peduli sama kita. Entah cemana, tolonglah kalian doakan nanti ya. Habis ini ke TK itu. Entah apa diterima orang ini pula jadwal ke TK ini. Habis dari TK nanti sholat Jumat. Habis sholat Jumat nanti Anda bertanya, somat menjawab. Habis itu nanti rapat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis itu pada asar pengajian ibu-ibu Ma'had Az-Zahra. Nanti malam ke Tapung. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu. Kamu di situ istri saya. Kadang orang ini pas saya bilang kamu, ada juga yang di komen itu. Mudah-mudahan aku. La ilaha illallah. Senang melakukan bersih-bersih. Karena takut hari ini jadwal penuh, maka malam tadi sore saya potong kuku. Nah, kuku bersih.
Jangan sampai anak gadis kuku panjang. Betelor cacing di bawah kuku kau. Bertamu Ustadz Somad ke rumah. Enak kali bakwannya ya. Rupanya dia pula kidal busuk. Membuat bakwan pakai tangan kiri. Masuklah telur-telur cacing tadi. Kita pula makannya di ruang tamu. Yummy. Saya kalau di rumah makan, saya tengok kukunya panjang, pindah saya. Tak selera saya makan. Kuku. Di Saudi Arabia semua pakai sarung tangan. Tidak boleh. Jadi yang pakai tangan begini-gini, perindavan. Kuku bersih, mandi. Masuk Islam, mandi. Junub, mandi. Melahirkan, mandi. Haid, mandi. Nifas, mandi. Hari Jumat, mandi. Saya mandi jam 4 setiap subuh. Kata almarhumah mak saya, kalau kau mau sehat, mandi sebelum subuh. Mandi subuh itu sehat. Yang tak boleh itu mandi habis maghrib sampai jam 12 malam. Itu kena rematik, penyakit tulang. Adapun mandi subuh, sehat, fresh badan kita. Mandi pakai air dingin. Kalau mandi pakai air panas, nanti kulit kita bebelang-belang. Makanya saya tak bebelang, hitam-hitam semua. Putih-putih semua. Sekarang banyak orang bebelang. Muka putih, leher hitam. Efek skincare. Bersih. Bersih kuku. Gigi bersih. Anak saya ajarkan gosok gigi. Gosok gigi jangan ke samping. Gosok gigi macam cara Nabi. Nabi gosok gigi bukan ke samping. Ke atas bawah. Pakai siwak. Kita pun pakai sikat atas bawah. Bagian dalamnya ditarik karang gigi. Keluar. Atas bawah. Celah-celah gigi. Jangan sampai orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Rupanya diketawakan orang kita. 3 on biji cabai. Diganti. Kiki. Rupanya gigi. Ujung-ujung udah ngobrol baru dia bilang, mahal cabai sekarang ya. Pulang kita ke rumah, wah berserak cabai belacan. Hah? Gigi bersih. Sebelum berangkat sudah bersih. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Muka bersih. Mata bersih. Jangan sampai kita ngobrol sama orang itu senyum aja sama kita. Rupanya ditengoknya bakso di sini. Tarik mata. Telinga. Telunjuk masuk ke lubang telinga. Telunjuk ke lubang telinga. Ibu jari ke daun telinga. Basahi. Basahi, telunjuk ke lubang telinga, ibu jari ke daun telinga. Jangan sampai laki-laki ganteng, perempuan cantik, pas ditengok sarang Spiderman dalam. Kata Spiderman. Badan digosok. Almarhumah mak saya di kamar mandi saya dikasih kain. Ini kain. Badan kau jangan cuma pakai sampo, digosok. Iklan-iklan di TV itu kalah sama gosok. Gosok pakai kain. Digosok badan itu pakai kain. Pakailah saripati limau nipis untuk menghilangkan molekul-molekul kulit. Banyaklah bahasa dia. Daki. Apa yang molekul-molekul? Sel kulit mati yang mengkristal, daki. Bilang daki pun payah. Bilangkan daki, gosok. Bersih, lubang hidung digosok. Bulu hidung potong. Cari gunting, hidung potong. Jangan sampai orang ngobrol sama kita, menjulur tali pancing. Saya kalau udah menengok bulu orang hidung panjang, tahan saya lama ngobrol. Dia tahan gini, izin sebentar ya Pak, izin ke belakang. Bulu hidung menjulur. Bersih. Ketiak jangan sampai busuk. Saya kalau udah satu mobil sama orang ketiak busuk, saya buka kaca, saya keluarkan hidung saya. Daripada aku pingsan di situ, ketiak busuk. Kata mak saya dulu, kau kalau mandi, lutut kau ini ke ketiak. Lutut. Digosok lutut begitu ketiak.
Oh, mak saya luar biasa. Di balik ibu yang luar biasa akan lahir anak yang luar biasa. Ini banyak emak-emak ini sekarang mengandung melahirkan, mengandung melahirkan, mengandung melahirkan. Kau didik anakku. Jadi mulai menggosok gigi. Sampai sekarang kamar mandi rumah emak saya itu saya kosongkan macam dia meninggal dulu. Pokoknya saya masuk ke situ kalendernya masih 2019, sajadahnya masih tetap. Di kamar mandi itu terakhir saya masuk masih ada arang. Dikasihnya arang daun buluh, daun bambu. Diambilnya daun bambu, dibakarkannya, dimasukkannya ke tabung. Kau gosokkan ke gigi kau biar putih. Saya pun heran, kenapa gigi saya tak bisa putih? Saya pergi ke dokter gigi. Kenapa gigi saya enggak putih, dokter? Kata dokter gigi bapak ini jenis gading gajah. Ini gigi termahal, kata. Memang nggak bisa putih. Memang ada jenis-jenis manusia yang spesifik, limited yang begitu. Memang nggak bisa. Darah pun gitu juga. Waktu periksa darah, saya tanya. Waktu dicucuknya. Darah saya apa, dok? Darah bapak AB. Ini darah termahal loh Pak Ustadz. Kata dia. Dan biasanya orang yang paling banyak mati AB nih, kata dia. Karena payah donor, kata dia. Oh, iyalah. Nah, itu. Badan jangan sampai bau. Hidung jangan sampai bedaki. Bersih semua. Kuku jangan sampai. Jadi orang tua nih. Baju jangan sampai busuk bau. Dicuci. Baju putih jangan sampai kuning. Saya tak ada saudara perempuan. Saya anak laki-laki, adik saya laki-laki. Kau tak ada anak perempuan. Kau nanti belum tentu kaya punya pembantu. Kalau baju kau bedaki, kau gosok-gosok pakai sabun, kau jemur 15 menit, kata mak. 15 menit, nanti jangan sampai kering. Habis itu baru kau kucek. Jangan pakai pemutih. Kalau pakai pemutih nanti labu. Tak ada duit beli baju baru. Oh, lengkap orang tua mendidik. Makanya mesti orang-orang tua ini mesti dididik buat pelatihan lagi. Saya malas nyuci Pak Ustadz, beli kain hitam. Kalau malas nyuci, beli baju hitam. Baju hitam itu bagus, gak nampak dakinya. Kawan pingsan. Asal dekat sama dia berkunang-kunang kawan. Bersih. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bersih. Tapi yang paling bersih adalah hasad, dengki, dendam, busuk hati. Jangan dengki. Tapi jangan dibalik. Saya tak mau cakap saya ini dibalik. Besok datang, tak mandi, tak gosok gigi, busuk, bau hantu. Pas ditanya, kau tak mandi? Yang penting hati kita. Yang penting hati kita. Nanti kalau begitu datang orang gila yang tak bawa baju, tak bercelana. Kau tak pakai baju. Yang penting hati kita. Kau dapat dari mana? Ceramah Ustaz Somad. Aku kena lagi. Siapa pula menelpon pagi-pagi? Berikutnya, semua rindang dan indah. Saya terus terang senang saya di SMA 14 ini karena hijau. Kalau mau mata itu bagus, banyak-banyak nengok warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi hijau. Lantai Taman Raudhah hijau. Makanya kita disuruh banyak menengok hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna apa pula hijau? 20.000. Merah 100.000. Pakai warna hijau. Mohon maaf, ini adik-adik apa beda yang baju hijau dengan baju ungu? Baju hijau plus 10. Baru masuk. Oh, iyalah tunas hijau iklan memang. Yang mau dimakan ulat itu. Insya Allah, kalau kalian selamat, insya Allah. Kalau yang kuning, udah agak mulai layu. Kuning kelas 11. 10 juga. Oh, Masya Allah. Oke, maka semuanya mesti rindang dan indah. Prinsip orang tua saya, jangan tanam pokok yang tak berbuah. Maka saya sekeliling pondok saya tanam lengkeng, rambutan, durian, kurma, kelapa. Karena prinsipnya kalau tak berbuah menyemak aja. Tapi jangan gara-gara ini semua dipotong besok. Ini udah bagus, tempat bernaung, tempat ini bagus, cantik udah. Yang berbunga-bunga cantik, Masya Allah. Di tempat-tempat lain saya kadang ceramah diundang bunga penuh. Semuanya bunga plastik. Tapi di SMA Negeri 14 ini saya tengok semuanya asli. Ternyata di sini nggak suka kepalsuan. Sekarang bukan cuma
bunga yang plastik, muka pun plastik. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata pun plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Datanglah pengantin sungkem sama ibunya. Ibu yang sudah melahirkan aku. Maksud acara ini supaya orang nangis. Ibu yang lain ketawa. Kenapa? Rupanya itu cabut bulu mata ibunya tadi. Waktu pelukan tadi. Ini nampaknya memang sepele, tapi perlu kalian perhatikan adik-adik. Ibu-ibu juga nanti waktu acara nikah anaknya itu, dilem pakai Alteco. Seumur hidup sekali. Tiba-tiba jadi kesan yang tak baik. Yakinkan dulu, sebelum menangis tuh, yakinkan dulu. Udah. Habis bilang ke panitia, silakan nangis, bilang nangis. Semuanya rindang, hijau, cantik. Karena mata kita ini suka kepada yang cantik-cantik, yang indah-indah. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya cantik. Gedungnya cantik, tulisannya cantik, tanah lapangnya cantik, mobil-mobilnya susun rapi, cantik, gedung-gedungnya cantik, bunga-bunganya cantik, kelas-kelasnya cantik. Memang ada beberapa yang tak sesuai penempatan. Ini kan biasanya kalau di kampar tempat nasi. Digadung. Makan bajambau biasa kan. Ini karena ini kebetulan Ustaz datang duha. Kalau pas siang ini turun ke bawah nih Ustaz, ada makanannya. Semuanya cantik. Tolong yang sudah rapi di SMA Negeri 14 ini jaga kerapiannya. Bawa yang rapi-rapi dari SMA Negeri 14 ini, bawa pulang ke rumah. Kalau ada bapak ibunya tidak rapi, minta izin ke ibu. Sabtu Ahad orang tuh pulang sekolah sini. Bawa ke sini orang tua, tunjukkan kami sudah dididik rapi di sini. Jangan sampai dia pulang ke rumah, rumah tuh macam kapal Titanic setelah tenggelam. Hancur lebur, macam kapal pecah. Semua pada tempatnya. Anak laki-laki di sini, anak perempuan di sini, tak ada bercampur aduk, semuanya rapi, semuanya bersih, sopan santun budi bahasa. Habis itu apa lagi? Rabu ajang siswa berkreasi. Nggak bisa kita paksakan, kau mesti nyanyi. Nggak bisa. Dia kebetulan hobinya basket. Kebetulan dia hobinya lari. Kebetulan hobi dia berenang. Banyak di kota-kota orang mengeluh. Pak Ustadz kami susah lah berenang ini. Kolam renang 100.000 Pak Ustadz. Kita di Pekanbaru nih senang. Tinggal pergi ke Sungai Siak. Masuk ke dalam. Yang nakal-nakal dulu. Ada kreasi, hobinya apa, sukanya apa. Nggak bisa kita paksa. Nggak bisa kita paksa orang nggak suka nyanyi, kita suruh nyanyi. Nggak suka dia kaligrafi, kita paksa. Jadi setiap ini ada hobinya masing-masing. Temukan apa yang kita suka. Selalu gerakkan sholat berjamaah. Maka SMA Negeri 14 sejalan dengan program gubernur. Siswa ke masjid. Sekarang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan ku seberangi. Gunung kan ku daki. Masjid ku lewati. Nggak bisa. Semua mesti balik ke masjid. Back to mosque. Balik ke masjid. Memakmurkan masjid. Alhamdulillah masjid kita besar. Masjid Raya An-Nur. Masjid Ar-Rahman. Masjid-masjid cantik. Masjid Nurul Waton. Imam besar Masjid Nurul Waton. Ustadz Muhammad Hanafi. Jadi kalau ini kita laksanakan, barulah kita bisa menjadi generasi yang islami. Mungkin Pak Gubernur tuh cepat balik karena nggak ada foto dia mungkin. Saat SMA Negeri 14 cuma masang foto Ustadz Somad sama cumi-cumi. Foto Pak Kepala Dinas, foto Pak Gubernur, foto Ibu Kepala Sekolah. Kami Pak Ustadz memuliakan orang bukan dengan foto. Memuliakan orang dengan program dan prestasi. Begitu. Sekarang itu yang pakai foto-foto itu norak, kampungan. Kecuali kalau dekat pilkada. Enggak perlu foto. Cukup foto saya aja. Udah bagus, ini udah bagus. Ini semua mau masuk. Kepala sekolah masuk. Kata wakil, kita Bu masuk juga. Kata wali kelas, kami juga masuk juga. Akhirnya sebesar-besar keras lah orang. Kalau ini kan puas kita.
Lubang hidungnya aja macam terowongan mina. Cuman pesan saya satu, tolong selesai acara ini, jangan sampai ini baliho ini jatuh, berserak-serak. Digulung dengan baik, simpan di kantor. Karena kalau dibuang, diambil nanti tukang kara-kara, dibuatnya jadi penutup WC. Di sampai Sungai Siak. Kemarin kan habis pilkada tuh banyak saya tengok. Gambar-gambar caleg itu jadi penutup WC. Pas bagian dalam pula. Bayangkan kalian lah pagi dia mau pas aja tuh senyum. Udah cocok ini gambar ini udah. Buah banget ini udah. Menjadi generasi yang islami. Tolong gambar ini dalam bentuk PDF kasih ke semua santri dan wali santri semua wali siswa, di-share di Instagram, di TikTok, di grup-grup WhatsApp, di Facebook. Setuju? Kami pun nanti akan men-share ini. Atau ini hanya hak paten di sini aja nggak boleh semua kan? Supaya terserahkanlah. Mana tahu dia malu ngikut-ngikut SMA Negeri 14 dibuatnya sapi 2 ekor supaya kakinya 8. Bingung dia kan, apalah yang kaki 8. Nah, terserah. Yang penting insya Allah menjadi amal jariah ini insya Allah. Tujuannya kalau ini dilaksanakan, menjadi generasi yang islami dan berprestasi. Ada yang berprestasi. IP-nya 4, S1, S2, S3, dapat beasiswa di Cambridge, dapat beasiswa di Harvard, dapat beasiswa di Singapura, dapat beasiswa. Tapi tak sembahyang. Tak ada gunanya. Ada pula yang rajin sembahyang, mati. SMA Negeri 14, generasi yang islami dan berprestasi. Memangnya yang ngomong ini, yang ceramah ini apa kali prestasinya rupanya? Itu LC, itu LC. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Orang ini sudah boleh dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. LC-nya dari Al-Azhar Kairo Mesir. 100, tunggu, belum selesai. 1000 anak Indonesia dari Sabang sampai Papua mau berangkat ke Mesir tahun 1998. Yang lulus cuma 100 orang. Salah satu yang berangkat dari Riau itu inilah orang. Habis LC selesai 2002. Habis itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Prancis. Dari Maroko. Karena Maroko pakai bahasa Prancis. Keren. Bahasa Prancis. Sampai di sini jadi desa. Tanya orang pula, Pak, desa kok jadi titel? Kata dia. Awak mau marah nggak enak. Diplôme Études Supérieures Approfondies. 2 tahun. LC saya dapat beasiswa 4 tahun. DSE 2 tahun saya dapat beasiswa. Habis itu saya lanjutkan PhD. Cara membacanya dari kanan. Doctor of Philosophy. LC, DSE, PhD. Yang profesor di ujung sana, saya pulang, mengajar keliling. Datang University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Kasih profesor. Datang University Malaysia Sabah. Kasih profesor. Datang University Islam Malaka, Unimel, kasih profesor. Jadi ini kurang tepat, buat 3 kali. Prop. Tapi kalau untuk menyebut, macam ibu kepala sekolah tadi, tak usah panjang-panjang, sebut aja UAS. Dah. Saya tahu beban kepala sekolah berat. Saya pun nggak mau memberatkan. Yang kami hormati, UAS. Kalau mau disebutkan juga, Ustadz Abdul Somad. Titelnya dan seterusnya. Supaya nggak memberatkan. Dulu waktu saya pertama pulang, nggak mau saya tulis-tulis titel itu. Jangan tulis-tulis titel, saya bilang. Kami Pak Ustadz kalau ngundang Ustadz, buat aja Ustadz Abdul Somad. Cukup, jangan tulis titel. Tiba-tiba ada koran yang keluar di Panang. Koran, buletin, koran. Di halaman ujungnya banyak kali Ustadz jual minyak lintah. Jual obat kuat. Ustadz maharnya sekian. Saya takut orang itu tak bisa membedakan mana ustadz yang pengajian, mana ustadz minyak lintah. Itulah asal muasalnya saya tulis detail. Supaya orang itu bisa membedakan. Itu pun kemarin datang 2 orang terus.
Ustaz, ada obat kuat. Dua orang, dokter dua-duanya. Dosen. Saya bilang, kalian kok nanya itu ke saya? Dibukanya handphone. Ini Ustaz, rupanya AI. Anda lemah syahwat, hubungi Ustaz Somad. Saya bilang, ini AI ini, saya bilang. Oh, bukan Ustaz ceramah, bukan. Itulah maka perlu berprestasi di era digital. Kalau dokter aja bongak, apalagi mahasiswanya. Gak bisa dia membedakan mana AI, mana yang asli. Itu karena dia tidak paham digital. Sekarang ini zamannya semuanya digital, bisa pakai AI. Tapi bagi orang yang paham, nggak pernah itu dari SMA Negeri 14 nanya ke saya obat. Karena mereka tahu ini digital. Ini nggak betul ini AI ini. Nah, maka era digital ini memang orang diperlukan betul-betul kecerdasan karena ada kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Maka cerdas-cerdaslah mengatur kehidupan. Zaman dulu orang bisa nyaman di rumahnya, tak ada yang mengganggu. Sekarang Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bukan cuma anak-anak, bukan cuma remaja, orang tua. Dulu waktu saya sebaya-sebaya kalian, saya kelas 2 SMA tahun 95. Sekarang 2025, berarti 30 tahun yang lalu saya sebaya kalian. Zaman saya sebaya kalian dulu, mau kenalan sama perempuan itu, mesti datang langsung. Belum datang udah menggigil kita tak. Zaman sekarang tinggal cari FB-nya. Udah dapat, langsung, hai sayang. Kalau ada yang manggil kalian hai saya, dia bukan abang kalian, dia bukan adik kalian, bukan ayah kalian, bukan atuk kalian. Berarti dia buaya darat. Jangan mau. Kalau ada yang sudah menjalin hubungan asmara, cinta, putuskan. Setuju? Untuk apa kalian pacaran-pacaran sekarang? Diboncengnya kalian malam minggu, dibawa jalan sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Taulah di Riau anginnya kencang, masuk angin. Gembok. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok orang tua laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tak sanggup lagi kalian masuk ke SMA Negeri 14 ini. Paksa dicampakkan, dibuang tak kemana. Ditanya tetangga, kemana? S2. Penipuan. Lahir anak. Malu-malu. Kalau dua aja ada kemauan. Yang pertama lahirkan atau bunuh dia. Makan nanas 1 kilo. Keluar dia berkeping jadi oncom. Malu orang tua, malu ayah, malu ibu. Nikah kalian. Nikah kalian sama orang lain. Tertulis di botolnya apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Paham tak paham? Saya melihat kalian bukan sebagai perempuan. Saya melihat kalian sebagai anak. Kalian sebagai anak saya laki-laki semua. Tapi istri saya perempuan. Saya melihat kalian sebagai anak saya, sebagai keponakan saya. Di SMA Negeri 14, rambut kalian dijaga, dipelihara. Baju kalian dijaga, dipelihara. Jangan sampai guru kalian pergi ke mall menepuk jidat. Tadi nampak kok di mall macam-macam. Kenal dia siapa ya? Siapa ya? Siapa? Udah 3 tahun baru dia ingat. Oh, muridku. Pergi ke mall pakai baju sempit. Umur 18. Dipakai baju anak umur 8 tahun. Menjerit paha tu minta tolong. Tolong. Pakai baju you can see. You kamu kan bisa. See melihat. You can see. Kamu bisa melihat ketiak saya. Kalian di sini di SMA Negeri 14 ini dijaga. Pakai baju kurung, baju Melayu. Apa maksud baju kurung? Dikurung aurat kalian. Tengoklah guru-guru kalian. Tengok guru kalian. Mohon maaf Pak Ustaz, kami bukan guru, kami tamu perempuan. Iya, kan ada tulisan. Tengoklah guru-guru kalian. Bajunya sopa, tak ada yang macam-macam. Begitulah dia. Makanya kalau ada ibu kalian di rumah, lebih lama dengan guru apa dengan ibu? Lebih lama dengan ibu di rumah. Dengan guru ini cuma 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kalian pulang. Tapi yang di rumah, makanya orang tua bertanggung. Gak bisa hanya ceramah di sekolah.
Saya berterima kasih dengan ibu. Mestinya saya yang menceramahi anak-anak di masjid. Tapi ibu berikan peluang yang luar biasa. Dan saya tanya, ini program dinas atau sekolah, Bu? Sekolah yang buat. Dinas menganjurkan, kata Pak Kadis. Kata Pak Gubernur. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain juga meniru program ini, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Jadi saya sudah berdiri 60 menit. Saya di mana-mana itu berdiri sesuai dengan kadar minuman. 600 ml. Walaupun di sini minumannya 300 ml. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan ini adik-adik paham? Bisa ditangkap? Orang Melayu masaknya sedap. Dicampur dengan mie. Kalau yang ku sampaikan ini susah ditangkap, banyaklah kalian makan cumi. Insya Allah setelah itu paham kalian juga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Saya tadi dimintakan baca doa di akhir majelis. Mari kita sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah menjaga SMA Negeri 14. Guru-gurunya, siswa-siswanya, semuanya insya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah SMA Negeri 14.